أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah yang dijadikan Tuhan oleh manusia tempat berpegang, tempat bersandar. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Allah, dengan Allah jiwa raga manusia diselamatkan, dibentuk, diluruskan. Jadi Allah itu adalah sebuah jalan,
cara untuk menyelamatkan diri, memelihara diri, membentuk diri. Ya, seperti sholat, puasa, ibadah, itu salah satu cara untuk memelihara diri, membentuk diri, menyempurnakan jiwanya. Itu salah satu cara. Nah, itu. Ya. Jadi Allah memelihara manusia, menyelamatkan manusia, itu dengan ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Ibadah itulah yang bekerja, yang berfungsi untuk memelihara manusia, membentuk diri manusia, menyelamatkan jiwa raga manusia. Ibadah itu yang berfungsi. Ibadah itu yang dipegang. Nah, itu. Allah menyelamatkan manusia, itu dengan ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Nah, itu. Jadi Allah itu sebuah jalan, sebuah cara. Bagaimana caranya kita selamat, kita dibentuk, kita dipelihara, kita diluruskan, kita disempurnakan, kita dibawa ke surga. Bagaimana caranya? Caranya itu yang dipegang. Nah, caranya itu yang diamalkan. Nah, itu. Allah ada di situ. Itu deh. Ya. Nah, jadi kalau kita meminta atau berdoa kepada Allah, itu dengan menjalankan ibadah itu, dengan menjalankan caranya itu. Atau artinya manusia wajib beramal, wajib mengikuti jalan, ya, untuk sampai pada tujuannya. Nah, itu dia. Artinya apa? Allah tidak memberikan sesuatu kepada manusia apabila manusia tidak beramal. Allah tidak merubah diri manusia apabila manusia tidak beramal. Allah tidak bisa menerima tobat manusia apabila manusia tidak memperbaiki dirinya. Allah tidak akan memberikan rezeki kepada manusia apabila manusia tidak mengikuti jalannya, prosesnya. Seperti itu. Jadi, ya. Nah, jadi berdasarkan hukum Allah tidak pernah memberikan secara langsung. Nah, Allah tidak pernah memberikan keselamatan secara langsung, memberikan rezeki secara langsung. Nah, itu tidak pernah. Sebelum manusia beramal, setelah beramal baru kita mendapatkan keselamatan. Kalau tidak beramal, kita tidak mendapatkan keselamatan. Allah tidak akan memberikan keselamatan. Seperti itu. Nah, itu. Kan nampak. Nah, sementara amalan manusia banyak yang kurang. Amalan manusia banyak yang salah. Tata caranya, ukurannya, gerak-geriknya, waktunya. Banyak yang salah, banyak yang tidak sempurna. Atau tentu amalan yang dipenuhi dengan kesalahan itu tentu tidak akan bisa membentuk diri manusia, memelihara manusia. Nah,
Sementara kita bergantung kepada amalan itu. Nah itu, kita bergantung kepada amalan itu. Dengan amalan itu kita dibawa ke surga, diselamatkan. Sementara amalan kita banyak salah. Bagaimana itu? Nah itu. Ya, Allah menyelamatkan manusia itu tidak bisa secara langsung. Allah menyelamatkan manusia dengan cara amalan yang dikerjakan oleh manusia. Amalan itulah yang mendorong manusia ke surga. Kalau manusia tidak beramal, itu tidak akan terdorong ke surga. Ya, itu ketentuannya. Nah, itu. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, dengan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah. Ya Allah, pelihara diriku. Allah bersifat memelihara. Ya, contohnya saja manusia dipelihara dengan pakaian. Nah, itu. Ya Allah, pelihara diriku. Bagaimana cara Allah memelihara diri kita? Tentu dengan cara kita harus memakai pakaian. Pakaian yang kita pakai itu yang memelihara diri kita. Pakaian itu bersifat memelihara. Dengan itu manusia dipelihara. Itu berdoa itu. Berdoa dengan cara seperti itu. Allah memberi rezeki. Nah, itu. Penyayang. Rezeki itu dikeluarkan tentu harus dengan melalui proses. Ya, seperti menanam. Setelah kita menanam, bertunas, berbatang, baru berbuah. Buahnya kita ambil. Itu rezeki. Atau ya, dengan itu ya, kasih sayang Allah itu diturunkan. Rezeki Allah diturunkan dengan cara seperti itu. Itu. Ya, tetapi kalau kita tidak menanam, tentu tidak menghasilkan buah. Nah, tentu rezeki Allah tidak turun. Tuh. Ya. Nah, jadi sifat-sifat Allah itu ya, itu terlihat di langit dan di bumi. Melekat pada benda-benda, melekat pada makhluk. Ya, melekat seluas langit dan bumi. Itu sifat-sifat Allah. Nah, itu dah. Ya Allah, luruskan diriku. Nah, bagaimana caranya meluruskan diri? Ya, meluruskan jiwa raga. Tentu dengan tata letak. Nah, berdiri kita di antara benda-benda yang tidak teratur. Berdiri kita di tengah-tengah benda-benda yang susunannya tidak teratur. Itu bisa membengkokkan pertumbuhan jiwa raga. Nah, itu akibatnya. Berdiri kita di tengah-tengah benda yang susunannya teratur, itulah yang bisa meluruskan jiwa raga kita, meluruskan pertumbuhan jiwa raga. Nah, itu Allah Maha meluruskan. Dengan itu kita meluruskan diri. Dengan itu Allah meluruskan jiwa raga manusia. Dengan susunan yang teratur. Tata letak yang teratur. Ya, itu. Itu deh. Nah, jadi pertolongan Allah itu, ya, itu dijalankan dengan benda-benda.
Atau bukan Allah yang menolong, bukan. Tapi susunan benda-benda yang teratur, itu yang menolong manusia. Yang meluruskan manusia. Bukan Allah yang menolong, tetapi yang ditanam oleh manusia. Yang ditanam itu tumbuh, berbuah. Itu yang menolong, yang memberi rezeki. Bukan Allah yang memelihara, tapi pakaian yang dipakai oleh manusia itu yang memelihara. Jadi sebenarnya Allah itu meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia, meliputi pakaian manusia, tempat tinggal manusia. Susunan yang teratur, tempat yang bersih, Allah meliputi itu. Dengan itu manusia dipelihara, diselamatkan. Dengan semuanya itu. Kan nampak. Jadi minta tolong itu bukan kepada yang gaib. Minta tolong itu kepada yang nyata. Yang dipegang itu bukan yang gaib. Kalau yang gaib itu tidak jelas, tidak nampak, tidak diketahui, dan tidak dimengerti apa itu yang gaib. Minta tolong itu kepada yang nyata. Allah itu nyata. Yang nyata itu apanya? Sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah nyata di langit dan di bumi. Melekat pada benda, pada pakaian, tempat tinggal. Tata letak, susunan, benda-benda, bangunan, macam-macam. Sifat-sifat Allah melekat di situ. Itu. Dengan itu kita memelihara diri kita. Dengan itu kita meluruskan diri, membentuk diri, mencari rezeki, macam-macam dengan itu. Itu deh. Kan nampak dah. Jadi perkara ini tentu harus didudukkan perkara ini. Kajiannya harus dipahami. Kalau enggak tentu salah. Tujuan kita coba sampainya ke timur. Itu salah jadi menyimpang. Kita menginginkan buah durian, tetapi yang tumbuh buah mangga. Itu. Benar. Itu karena salah itu. Karena tidak mengerti. Kan nampak. Kita berdoa meminta keselamatan kepada Tuhan. Yang dapat apa? Yang dapat kerusakan. Karena tidak mengerti. Tidak terarah. Ibadah tidak terarah, doa tidak terarah. Benar. Itu. Tentu akibatnya itu tentu tidak lurus, tidak sampai pada tujuan. Itu akibatnya. Kan nampak. Jadi Allah itu meliputi langit dan bumi. Yang nyata di langit dan bumi itu sifat-sifat Allah itu nyata di langit dan di bumi. Sementara sifat itu tumbuh dari makhluk, tumbuh dari benda. Melekat pada makhluk, pada benda seluas langit dan bumi. Sifat Allah itu melekat. Tumbuh di situ. Allah itu sendiri apa?
Allah itu sendiri adalah dasar hukum atau disebut ilmu. Nah, dasar hukum yang mendorong sifat-sifat itu. Nah, itu dasar hukum yang mendorong tumbuhnya sifat-sifat pada benda, pada makhluk. Itu Allah itu. Seluas langit dan bumi. Nah, itu deh. Jadi Allah itu tidak terpisah dari langit dan bumi, tetapi menyatu. Nah, itu. Ya. Apabila Allah tidak terpisah dengan langit dan bumi, itu artinya Allah bukan makhluk. Itu artinya Allah tidak bertubuh zat. Tidak bertubuh benda. Ya, tidak bertubuh nur. Karena dia menyatu dengan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi adalah zat. Langit dan bumi adalah benda. Yang melekat pada benda, yang melekat pada zat itu adalah ilmu. Ukuran benda itu yang melekat. Ya, ukuran panjang, ukuran pendek, ukuran lebar, macam-macam. Itu yang bersama benda. Itu yang bersama makhluk seluas langit dan bumi. Itu yang menyatu dengan zat. Yang sudah ada bersama zat. Itu. Jadi. Nah, kenapa? Nah, jadi kekuatan Allah, kekuasaan Allah, ya, nah, itu nyata di langit dan bumi. Nah, itu sifat Allah, Allah Maha Kuat. Ya, ya. Sifat Allah itu melekat pada benda. Hubungan antara benda, antara makhluk, antara zat di langit dan di bumi. Hubungan itu mendorong terciptanya proses alam. Proses alam yang berfungsi membangun kekuatan alam. Atau kekuatan yang berkuasa. Itu kekuatan Allah itu. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang ditegakkan, yang dibangun berdasarkan tata letak zat, tata letak benda, tata letak diri. Berdasarkan itu. Itu seperti tubuh kita. Apabila tubuh kita itu, ukuran tubuh kita itu tepat, setiap bahagian tubuh kita, saraf-saraf kita susunannya teratur tepat, itu mendorong terbangunnya kekuatan yang besar pada diri kita. Atau itulah yang disebut kekuatan Allah. Ya, kekuatan yang tumbuh dari tata letak ukuran-ukuran ya, yang tepat. Tetapi kalau tubuh itu ukurannya tidak tepat, susunan saraf kita tidak tepat susunannya, ya, itu kekuatan yang terbentuk pada diri kita itu lemah, kecil. Nah, sementara kekuatan yang datang dari Allah itu kekuatan yang maha besar. Ya. Kekuatan Allah itu maha dahsyat, keras. Allah itu keras. Yang keras itu apa? Kekuatannya. Nah, ketajaman. Kan itu yang keras. Susunan antara benda-benda, susunan antara bangunan. Susunan bangunan yang teratur. Nah, contohnya saja pada sebuah daerah. Ya. Daerah itu susunan benda-benda seperti bangunan-bangunannya teratur. Susunannya teratur. Itu membangun proses. Susunan bangunan-bangunan teratur, susunan benda-benda yang teratur, itu melahirkan kekuatan alam yang kuat.
yang positif. Ya. Nah, kekuatan alam yang memelihara. Benar. Nah, so, kemampuan untuk memelihara, untuk menghidupkan, untuk menyuburkan, kemampuan itu datang apabila susunan benda-benda itu teratur. Tata letaknya tepat. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau susunan benda-benda itu tidak teratur, maka kekuatan alam yang ada di daerah itu bersifat memecah belah benda-benda itu sendiri, menghancurkan bangunan itu sendiri. Ya, sebuah kampung. Ya, di kampung itu ada rumah-rumah, susunannya tidak teratur. Nah, rumah yang susunannya tidak teratur itu melahirkan, membentuk kekuatan yang negatif di kampung itu. Kekuatan alam yang negatif. Proses alam yang negatif, buruk. Atau ya, kekuatan alam yang negatif atau kekuatan alam yang buruk itu merusak, memecah belah bangunan-bangunan yang ada di kampung itu sendiri. Menghancurkan. Nah, itu dia. Itu hukum alam. Atau keempat. Jadi selamatnya kehidupan manusia, selamatnya sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah perkotaan, apabila susunan benda-bendanya, bangunan-bangunannya itu teratur. Itu yang menyelamatkan. Tapi kalau susunan benda-bendanya, rumah-rumahnya, gedung-gedungnya tidak teratur, itu menciptakan proses alam yang merusak. Kekuatan alam yang merusak, ya. Sehingga kampung itu, kota itu dihancurkan oleh kekuatan yang tumbuh di daerah itu sendiri. Kekuatan alam yang tumbuh di daerah itu sendiri dihancurkan. Atau jatuhnya apa itu? Bencana. Azab, siksaan itu jatuhnya. Tidak. Kami hancurkan sebuah negeri. Apabila negeri itu orang-orangnya sesat, atau cara kerjanya, cara hidupnya, ya, tidak teratur, tidak benar, kami hancurkan negeri itu. Nah, itu. Kehancuran itu, kekuatan untuk menghancurkan datang dari mana? Kekuatan untuk menghancurkan itu datang dari ketidakteraturan mereka dalam hidup. Nah, itu ketidakteraturan manusia dalam hidup itu membangun kekuatan alam yang negatif, ya, kekuatan alam yang merusak. Dan itu menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Nah, itu merusak kehidupan mereka sendiri. Artinya bencana turun di situ. Itu dia. Sehingga Tuhan mengatakan, ya, engkau disiksa oleh perbuatanmu sendiri. Cara hidupmu yang salah, itu yang menyiksamu, itu yang menghancurkan kehidupanmu, yang menghancurkan kampungmu, kotamu. Itu menghancurkan. Itu keras itu. Ya, siksaan Allah itu sangat keras. Siksaan Allah sangat keras. Nah, itu datangnya dari mana? Atau susunan yang tidak teratur, tata letak yang tidak teratur, gerak-gerik cara hidup yang tidak teratur, tidak benar. Atau cara pergaulan yang tidak benar, tidak teratur. Atau di situ tumbuh kekuatan alam yang merusak. Atau ya, kekuatan alam yang merusak itulah yang menghancurkan diri mereka sendiri.
yang menghancurkan. Itu keras itu. Proses itu tidak terelakkan. Proses itu pasti terjadi. Nah, itu deh. Ya. Nah, kan nampak. Nah, kita harus mengetahui sumber-sumber itu. Ya. Sumber bencana itu datangnya dari mana? Sumber keselamatan datangnya dari mana? Datang dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, tentu harus dikaji itu. Ya, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia sehingga perbuatan itu melahirkan kekuatan alam yang merusak di daerahnya itu. Nah, kekuatan alam, ya, kekuatan alam yang terbentuk. Nah, tuh, kekuatan alam yang negatif yang terbentuk di daerahnya itu dibentuk oleh cara hidupnya yang salah, dan kekuatan itu menghancurkan kehidupannya sendiri, memecah belah kampungnya sendiri. Itu yang terjadi. Tuh. Jadi ketentuannya itu, aturannya itu sama. Untuk diri kita sendiri, ya, untuk keluarga, untuk kampung, untuk kota, dasar hukum terjadinya bencana itu sama dasar hukumnya. Ketentuan itu sama. Nah, itu. Orang ini hidupnya hancur, dihancurkan oleh kesalahannya, ketidakteraturannya, ketidakbenaran dirinya. Itu membangun kekuatan yang negatif di badannya. Nah, kekuatan itulah yang memecah belah jiwa raganya sendiri. Nah, begitu pula untuk perkotaan atau kampung. Perkotaan yang tidak teratur susunannya, nah, cara hidupnya, atau ketidakteraturan hidup manusia di perkotaan atau susunan bangunannya yang tidak teratur, itu menciptakan kekuatan alam yang negatif, yang merusak. Kekuatan alam yang tumbuh di situ, itulah yang menghancurkan kota itu sendiri, yang memecah belah kota itu sendiri. Itu hukum sewajibat itu. Jadi Allah bukan seenaknya menghancurkan sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah perkotaan. Tidak. Itu. Al-Quran mengatakan, apabila kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka orang-orang kaya yang ada di negeri itu, itu diberi perintah untuk menjalankan amalan. Jadi, orang-orang pintar, ya, orang-orang kaya, ya, dengan perbuatan mereka, atau ya, apabila orang-orang kaya, orang-orang pintar itu perbuatannya itu teratur, benar, lurus, pergaulannya benar, maka kota itu selamat. Nah, itu deh, daerah itu selamat, terhindar dari bencana. Ya. Nah, tetapi apabila orang-orang kaya itu hidupnya tidak benar, tidak teratur, tidak lurus, orang-orang kaya atau orang-orang pintar, itu menciptakan kekuatan alam yang merusak, ya, di kota itu. Itu membangun kekuatan alam negatif di perkotaan itu. Nah, itu kekuatan alam itu terbentuk oleh, ya, cara hidup yang salah, susunan yang salah, ya, pergaulan yang salah,
ketidakteraturan dalam hidup di daerah perkotaan itu membangun kekuatan alam yang negatif ya. Nah, di perkotaan itu. Sudah. Nah, kekuatan alam yang negatif yang tumbuh di perkotaan itulah yang menghancurkan kota itu sendiri. Yang memecah belah kota itu sendiri. Nah, artinya bencana turun di situ, terjadi di situ. Sudah. Jadi ada ketentuannya. Ada dasar hukumnya. Kenapa bencana terjadi? Nah, itu harus dipahami itu. Nah, itu. Kita kan tidak memahami. Ya, doa saja yang diperbanyak, tetapi kita tidak mengerti prosesnya. Ya, itu tidak duduk perkaranya. Kita harus mengerti proses itu. Sumber bencana dari mana datangnya. Sumber keselamatan dari mana datangnya. Harus mengerti itu. Ya, kan nampaknya. Saudara. Ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya Tuhan sewenang-wenang ya, dalam menurunkan bencana itu tidak ada. Tuhan seenaknya saja menurunkan bencana. Tidak ada itu. Semua itu ada dasar hukumnya. Al-Quran mengatakan apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada manusia, itu ada dasar hukumnya. Ada penyebabnya. Nah, itu. Nah, ya, kita tidak mempelajari, tentu kita tidak tahu. Rasulullah saja, Muhammad Rasulullah tidak tahu deh. Ada. Ya, sumber-sumber bencana itu dari mana? Nah, kita harus mengetahui itu sumber bencana itu. Dan tentu kita juga harus mengetahui sumber-sumber keselamatan. Nah, jadi kekuatan untuk menghancurkan kehidupan manusia itu tumbuh dari perbuatan manusia yang salah, kehidupan yang salah. Dari situ tumbuhnya kekuatan alam yang merusak kehidupan manusia. Dari situ tumbuhnya. Sehingga saya mengatakan kekuatan yang dipakai untuk menghancurkan kehidupan manusia itu bukan datang dari diri Allah. Tidak. Nah, Allah Maha Kuat. Tetapi kekuatan tidak ada di badannya. Karena badannya tidak ada. Allah tidak ada tubuhnya, tidak ada. Allah tidak bertubuh zat. Allah tidak bertubuh benda. Allah tidak bertubuh api. Allah tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Tidak ada tubuhnya. Tuh, sementara kekuatan itu ditegakkan, dibangun dengan benda, zat. Nah, susunan zat, susunan benda, di situ tumbuh kekuatan. Nah, itu dia. Nah, jadi kekuatan Allah adalah kekuatan yang tidak datang dari dirinya. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang tumbuh di langit dan di bumi. Atau disebut kekuatan alam. Nah, itu deh. Kenapa? Itu deh. Ya. Nah, itu deh. Nah, jadi kehidupan manusia yang salah, hidup yang tidak teratur, ya, pergaulan yang tidak benar, nah, di situ tumbuh kekuatan alam yang merusak. Nah, di situ tumbuhnya. Kekuatan alam yang merusak itu disebut kekuatan Allah.
kekuatan Allah. Allah itu dasar hukum yang mendorong terbentuknya kekuatan alam yang merusak atau kekuatan alam yang membangun. Nah, itu dia. Ya, nah, sehingga itu dikatakan kekuatan Allah. Nah, itu. Allah itu adalah dasar hukum yang mendorong terbentuknya kekuatan alam. Yang sebenarnya itu kekuatan Allah, itu kekuatan alam, itu kekuatan Allah. Nah, itu terbentuknya kekuatan Allah itu didorong oleh dasar hukum, didorong oleh tata letak. Benda-benda, bangunan, segala sesuatu itu yang mendorong tumbuhnya kekuatan Allah di sana. Nah, jadi kekuatan Allah, kekuatan alam itu sama. Kekuatan alam itu kekuatan Allah itu. Cuman kita tidak memahami selama ini. Itu deh. Sehingga saya mengatakan kekuatan Allah itu mengalir, mengikuti tata letak benda, susunan benda, mengikuti itu. Nah, itu deh. Apabila susunan benda-benda itu tidak teratur, ya, maka kekuatan Allah yang tumbuh di situ adalah kekuatan untuk merusak. Itu yang tumbuh. Tetapi kalau susunan benda-benda itu teratur, maka kekuatan Allah yang tumbuh di daerah itu kekuatan yang bersifat memelihara, membangun, menyuburkan. Itu dia. Itu artinya kekuatan Allah diatur oleh tata benda. Susunan benda, zat seluas langit dan bumi. Nah, itu. Ya. Dengan cara seperti ini, dengan memahami ini, kita mengetahui kapan turunnya bencana. Nah, kapan turunnya rezeki, rahmat. Nah, tahu gitu itu. Seperti sebuah daerah, apabila daerah itu kehidupan masyarakatnya tidak teratur, tidak benar kehidupan masyarakatnya, makin lama, ya, semakin lama kehidupannya makin tidak teratur. Semakin lama kehidupannya semakin salah. Nah, itu. Ya, itu. Nah, tentu kekuatan yang merusak itu semakin besar. Ujung-ujungnya negeri itu dihancurkan oleh kekuatan itu sendiri. Nah, itu kekuatan Allah itu. Atau kekuatan alam. Nah, kan nampak. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Nah, ya. Itu yang harus dipelajari. Ya. Nah, jadi Allah tidak seenaknya, ya, mengeluarkan kekuatannya, tidak seenaknya, tidak bebas. Ya. Allah itu maha kuat, kekuatannya sangat besar. Ya, itu, ya, bagaimana cara Allah mempergunakan kekuatannya? Apakah sebebas-bebasnya dia mempergunakan kekuatannya di langit dan di bumi? Tidak. Atau kekuatan yang dipergunakan oleh Allah dalam mengatur manusia, ya, mengatur langit dan bumi, itu berdasarkan tata letak susunan benda-benda, zat, berdasarkan perbuatan manusia. Ya, berapa besar kekuatan yang akan dia pakai. Nah, contohnya gunung meletus. Ya. Untuk membuat gunung itu meletus, itu diperlukan kekuatan yang besar. Nah itu dia. Ya. Nah,
Tapi kalau untuk merusak kehidupan seorang manusia, kekuatan yang diperlukan oleh Allah itu sedikit untuk merusak kehidupan manusia. Tidak. Untuk mendatangkan badai, ya, untuk mendatangkan badai sehingga daerah itu hancur lebur, itu berapa besar kekuatan yang dipakai. Nah, itu tidak sama itu. Kekuatannya berbeda-beda, itu tergantung ya perbuatan manusia. Nah, tergantung tata letak susunannya. Ya, tata letak benda, ya, cara hidup manusia tergantung itu. Sudah. Ya. Berdasarkan itu, apabila sebuah negeri, ya, negeri itu hidupnya teratur, susunannya teratur, ya, tata letak bangunnya teratur, ya, cara hidup manusia di daerah itu teratur benar, ya, maka tumbuhlah kekuatan yang bersifat memelihara, menyuburkan negeri itu, atau memelihara negeri itu. Ya, kekuatan itu yang tumbuh di sana. Itu semakin teratur kehidupan negeri itu, daerah itu, semakin teratur kehidupan manusia di daerah itu, kekuatan alam, ya, itu semakin besar. Ya, kekuatan alam yang dipakai untuk menyuburkan daerah itu, untuk memelihara daerah itu semakin besar, makin tinggi. Atau apabila hidup masyarakat di daerah itu makin teratur. Sudah. Nah, itu tentu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Seperti kemampuan manusia, ya. Kemampuan manusia contohnya saja itu, ya. Kalau tubuh kita kotor, kemampuan kita itu lemah. Ada. Tetapi kalau tubuh kita bersih, kemampuan kita meningkat. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, kemampuan untuk berpikir segala macam itu meningkat. Itu kalau badan kita bersih. Tetapi kalau badan kita kotor, itu kemampuan kita untuk berpikir, untuk melihat, untuk memahami, itu lemah. Itu akibatnya. Tentu bertingkat-tingkat itu. Semakin suci orangnya, makin teratur orangnya, kemampuannya semakin tinggi. Itu, ya, semakin benar kehidupannya, makin lurus. Kemampuannya dalam berpikir, kemampuannya dalam menguasai, makin tinggi. Kan itu sebenarnya. Tetapi kalau badan kita makin kotor, perbuatan semakin salah, kemampuan kita itu semakin lemah. Apakah kemampuan dalam berpikir, dalam menguasai, dalam mengerjakan sesuatu itu semakin lemah apabila badan kita, perbuatan kita kotor atau salah. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Kenapa ada? Itu kaji. Itu. Jadi yang saya terangkan ini ilmu. Ya, Al-Quran sebenar-benarnya Al-Quran ini saya terangkan. Ya, di dalam kaji saya hadis tidak ada, tidak keluar. Ya, di dalam Al-Quran pun keterangan ini tidak ada. Tidak. Kalau saya orangnya kotor, tentu saya tidak mampu melihat ini, mempelajari ini. Kalau saya orangnya kotor,
Tetapi kenapa saya bisa memikirkan ini, mempelajari ini? Nah, karena jiwa raga saya bersih. Atau Al-Quran mengatakan tidak akan menyentuh Al-Quran yang sebenarnya kecuali orang suci. Kenapa? Orang suci. Kekuatan dan kemampuan yang tumbuh dari orang yang suci benar, teratur. Kekuatannya itu, kemampuannya di dalam berpikir, melihat, mempelajari, itu tinggi kemampuannya. Sehingga dia mampu melihat yang tersembunyi, memikirkan, mempelajari yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh manusia selama ini, dan di tangannya itu terlihat, nampak semuanya. Kalau saya orangnya kotor, tentu saya tidak mampu memikirkan. Tetapi kenapa saya mampu melihat, memikirkan, mempelajari ini? Tentu didorong oleh keteraturan jiwa raga saya. Nah, kelurusan diri saya kan seperti itu. Kebenaran. Nah, itu yang mendorong saya sehingga saya mampu melihat, mempelajari, memikirkan pelajaran yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak pernah terpikirkan pelajaran ini. Tidak pernah. Sudah. Nah, kenapa ada? Nah, jadi kita harus menipis sumber-sumber itu. Nah, sumber kekuatan. Kekuatan untuk menghancurkan, kekuatan untuk memelihara. Dari mana sumbernya harus tahu. Nah, itu dia. Kenapa itu? Nah, jadi Allah itu adalah dasar hukum terjadinya sesuatu. Dasar hukumnya. Sementara kejadian itu terjadi pada diri manusia. Kejadian itu terjadi pada langit dan bumi. Terjadi pada makhluk. Allah itu dasar hukumnya. Bukan awal kejadian. Berawalnya kejadian itu berawal dari zat. Berawal dari tanah. Berawal dari makhluk. Langit dan bumi. Berawalnya kejadian berawal dari sana. Tidak berawal dari Allah. Yang berawal dari Allah itu dasar hukumnya. Hukum sebab akibatnya. Itu. Ilmunya. Akan nampak. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Bahwa segala sesuatu itu didatangkan dengan ilmunya. Yang dikeluarkan itu dari sumber-sumbernya. Dari dasar hukumnya yang kuat. Kun fayakun baru terjadi. Kenapa ada? Kaji manusia tidak ada yang sampai ke sini. Itu sebabnya urusan tidak selesai-selesai. Bahkan urusan negara tidak selesai-selesai. Nah, kita bangun negara ini kemudian hancur kembali. Alam menghancurkannya. Nah, karena kita tidak mengerti. Bersusah payah kita membangun negara ini. Sesudah dibangun, hukum alam menghancurkannya, meruntuhkannya kembali. Karena tidak duduk perkaranya. Nah, tentu kita harus mengetahui ilmunya. Harus mengetahui prosesnya. Setelah kita membangun, yang kita bangun itu, bagaimana supaya berkekalan, bertahan lama. Nah, itu. Nah, tentu kita harus mempelajari itu. Kenapa? Jadi berbeda.
Orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu berbeda. Sehingga Al-Quran mengatakan orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi. Orang yang berpengetahuan derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak, yang kurang. Itu deh. Kalau saya mengetahui kira-kira derajat saya berapa tingginya. Tidak. Nah, jadi kalau kita ingin menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi, tentu kita membutuhkan ilmu ini, pengetahuan ini. Ya. Kalau tidak, tentu urusan di atas permukaan bumi tidak bisa diselesaikan. Susah menyelesaikannya. Nah, kita membutuhkan ilmu yang luas. Membutuhkan ilmu seperti ini untuk menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi. Ya, sehingga kehidupan di langit dan di muka bumi tidak rusak, tidak hancur. Dengan ilmu ini kehidupan manusia di atas permukaan bumi bisa diselamatkan. Nah, itu dia. Nah, kenapa ada? Nah, jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pelajari, kita pahami. Kita musyawarahkan sehingga menjadi jelas dan terang-terang. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentu itu jadi nabi tiga itu anak jadi itu saya ya saya itu sekarang ya tapi ya mulai ini apa jalan ini mulai ini ya jadi yang ini orang betul beda ya pola di semua itu lah dia yang penting dia tujuan dia itu ada tujuan ya dia tujuan ya ya kemarin itu dia itu ya itu kembali dia